Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Ya, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali saya Ria hari ini akan menjadi moderator dalam kegiatan serah terima jabatan. Jadi Bapak Ibu sekalian atau Mas Mbak aja kali ya. Selamat datang di acara serah terima jabatan LPDP Water Profesional dari pengurus 1.0 ke pengurus 2.0. Yang kami hormati Bapak Direktur Utama LPDP atau yang mewakili, kemudian Ketua Mata Garuda 5.0 atau yang mewakili, yang kami hormati kawan-kawan komunitas pengurus yang berasosiasi dengan LPDP, kemudian yang kami hormati Insinyur Aris Rinaldi STMT ITM selaku Ketua LPDP Water Profesional 1.0, teman-teman pengurus LPDP Water Profesional 1.0, dan teman-teman calon pengurus LPDP Water Profesional 2.0, serta seluruh hadirin dan anggota LPDP Water Profesional. Untuk membuka kegiatan hari ini, marilah kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa kita mulai. Oke, selesai. Terima kasih. Hadirin sekalian, LPDP Water Profesional kemarin kita sudah melakukan open recruitment pada bulan September, dan alhamdulillah pada tanggal 28 September kemarin juga sudah terbentuk pengurus yang baru. Nah, dengan ketua terpilih adalah Dr. Adipati Rahmat Gumelar SPI MSI. Kita ucapkan selamat sekali lagi kepada para pengurus yang baru, semoga terus bisa menjalankan visi LPDP Water Profesional sebagai Center of Excellence in the Water Sector. Nah, selanjutnya kita akan coba dulu dengar sambutan-sambutan dari undangan yang sudah hadir pada malam hari ini. Yang pertama kita berikan kesempatan dulu kepada Mas Rifan selaku Ketua Panitia Pemilihan LPDP Water Profesional 2.0. Kepada Mas Rifan dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Ria atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan semuanya. Yang saya hormati Bapak Andin Hadianto atau yang mewakili Direktur Utama LPDP, yang saya hormati Mas Leonardo Hendika Faza atau yang mewakili Ketua Mata Garuda 5.0, yang saya hormati kawan-kawan komunitas yang berasosiasi dengan LPDP. Kemarin kami sudah mengundang, ada puluhan komunitas yang kami undang. Yang kami hormati Mas Aris Rinaldi selaku Ketua LPDP Water Profesional 1.0, yang kami hormati kawan-kawan pengurus LPDP Water Profesional 1.0, yang kami hormati kawan-kawan calon pengurus LPDP Water Profesional 2.0, dan seluruh hadirin semuanya. Selamat malam. Malam ini saya akan menyampaikan apa yang sudah kami lakukan untuk membentuk pengurus LPDP Water Profesional 2.0, dan perlu kami sampaikan bahwasannya sebuah organisasi itu akan berlangsung kalau regenerasinya berlangsung dengan baik. Kalau kita perlu upaya agar estafet kepemimpinan itu berjalan dengan baik. Dan ini adalah salah satu upaya, sehingga kita berharap nanti ke depannya LPDP Water Profesional bisa bertumbuh dengan lebih kencang lagi, lebih baik lagi, dan memberikan manfaat yang lebih luas kepada seluruh bangsa Indonesia. Dan izin share screen untuk menyampaikan apa yang kemarin sudah kami lakukan dalam rangka pembentukan pengurus LPDP Water Profesional. Okay. Panitia itu sendiri ke dalam pembentukan pengurus LPDP Water Profesional 2.0 ada dari Dewan Penasihat LPDP Water Profesional 1.0, saya sendiri Ahmad Fanfarul Lisan, ada juga Bang Ariza Akbari Triputra, kemudian ada Bang Daniel Sihombing, kemudian ada juga Dewan Pengurus LPDP Water Profesional 1.0, ada Mas Aris Rinaldi selaku Ketua, dibantu juga Mbak Satriani Zain, Mas Arif Rahman, Mas Abdul Hausna, Mas Rahmat Dwi Putra. Oh iya, dan mohon doanya kepada Mas Rahmat Dwi Putra karena kemarin di opnam masuk rumah sakit, mungkin karena kecapean dan lain sebagainya. Mohon doanya untuk kesembuhan beliau.
kemudian ada juga Mbak Selmanul Fauziah, juga ada Mas Wahyu Satrio Ardiko. Dan ini adalah timeline terkait dengan pembentukan pengurus baru LPDP Water Profesional. Pendaftaran calon pengurus sudah dilaksanakan tanggal 16 sampai 25 September tahun 2022 melalui link berikut ini. Kemudian yang kedua adalah musyawarah calon pengurus LPDP Water Professional 2.0 bersama dengan panitia pembentukan pengurus dilangsungkan pada tanggal 28 September tahun 2022. Dan malam ini ada launching pengurus baru LPDP Water Profesional, dan semoga ini memberikan hasil yang terbaik. Ini adalah dokumentasi dari apa yang sudah kita lakukan, pertama terkait dengan pendaftaran calon pengurus pada tanggal 16 sampai 25 September 2022. Dalam timeline yang cukup singkat ini, tanggal 16 sampai 25 September, ada 10 orang yang mendaftar dan sanggup untuk menjadi pengurus LPDP Water Professional 2.0. Dari ke-10 ini, yang pertama adalah Mas Abid Arham, ST, kemudian Mas Adibati Rahmat Gumelar, ada ketiga Mas Taufik Rahmat Gumilang, yang keempat adalah Mas Isten Swino Tamba, yang kelima Mas Andre Dani Mawardi, yang keenam Muhammad Raperiza Furqan, yang ketujuh adalah Muhammad Bagus Hadi Santoso, yang ke-8 Delvianus Kasmetan, yang ke-9 Mbak Nabila Marasabesi, dan yang terakhir nomor 10 adalah Nur Kalbih Ramadhani Yusuf. Dari proporsi kita lihat bahwasannya yang mendaftar mayoritas adalah laki-laki. Ini bukan berarti kita berpreferensi kepada yang laki-laki untuk menjadi pemimpin, tapi kita memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada siapapun. Akan tetapi mungkin karena yang fokus di bidang air ataupun yang bisa menjadi pengurus tidak cukup banyak, hanya 2 orang dari 10 orang kayak gitu. Mungkin ini perlu menjadi dorongan kita bersama ke depan agar yang perempuan dapat menjadi lebih aktif lagi di dalam komunitas kita. Kemudian timeline kedua yaitu musyawarah calon pengurus LPDP Water Professional 2.0 bersama dengan panitia pembentukan pengurus sudah dilaksanakan pada tanggal 28 September tahun 2022. Dan di dalam rangka penyusunan pengurus ini ada beberapa ketentuan. Yang pertama yaitu bahwa calon pengurus LPDP Water Professional 2.0 adalah awardee LPDP ongoing ataupun yang sudah alumni. Kemudian calon pengurus LWP 2.0 adalah awardee LPDP yang bersedia menjadi pengurus, dan ini dibuktikan dengan mengisi form oprek calon pengurus LPDP 2.0. Oke, ada 10 orang tadi yang bersedia kayak gitu ya. Kemudian musyawarah calon pengurus LPDP 2.0 hanya akan memilih ketua. Jadi yang dipilih hanya 1 ketua dulu. Untuk kemungkinan kepengurusan lainnya akan dipilih kemudian dipimpin oleh ketua LWP 2.0 yang terpilih, dibantu oleh panitia pembentukan pengurus. Kemudian setelah itu calon ketua LPDP 2.0 adalah yang sebelumnya sudah menjadi anggota WA Group LPDP Water Professionals sebelum pelaksanaan oprek calon pengurus. Karena kemarin ada beberapa yang siap menjadi pengurus tapi sebelumnya belum menjadi anggota grup WA. Selain itu, pemilihan ketua LWP 2.0 dilaksanakan dengan musyawarah mufakat. Oke, dan apabila musyawarah mufakat ini tidak mendapatkan hasil, kayak itu, kemudian akan dilaksanakan voting. Akan tetapi kemarin berdasarkan musyawarah ini sudah didapatkan hasil. Dan ini adalah hasil musyawarah. Pertama tadi terkait dengan poin bahwa calon pengurus LPDP Water Professionals 2.0 adalah awardee LPDP. Ada 1 calon yang kemudian dieliminasi yaitu Mbak Nur Kalbih Ramadhani Yusuf karena yang bersangkutan adalah bukan awardee LPDP. Jadi tersisa 9 orang yang menjadi kandidat. Kemudian terkait dengan poin kedua bahwa poin ketiga bahwa ketiga sudah, keempat bahwa yang menjadi calon ketua sebelumnya harus sudah masuk di dalam grup WA LPDP Water Professional.
Karena dimungkinkan bahwa kalau di awal belum menjadi anggota grup, dimungkinkan belum mengetahui dinamika yang terjadi di dalam grup ataupun di dalam komunitas. Dengan demikian, yang saya highlight warna kuning ini, karena sebelumnya belum masuk ke dalam grup WA, tidak lolos untuk menjadi kandidat ketua. Kemudian setelah dilaksanakan diskusi, setelah kita sedang musyawarah, kemudian dimufakati bahwa yang menjadi ketua adalah Dr. Adipati Rahmat Gumelar dari Universitas Indonesia. Kemudian ada satu lagi informasi bahwasanya kandidat nomor pertama Abid Arham kemarin di grup mengundurkan diri dari kepengurusan, itu karena ada satu dan lain hal. Jadi yang sekarang menjadi pengurus aktif, termasuk ketua di dalamnya ada 8 orang. Pertama adalah Dr. Adipati Rahmat Gumelar, kemudian yang kedua Taufik Rahmat Gumilang, keempat adalah Istenswino Tamba, ketiga, kemudian keempat adalah Andre Dani Mawadi, kelima adalah Muhammad Rafi Riza Furqon, keenam Muhammad Bagus Hari Santoso, ketujuh Davianus Kasmetan, dan kesembilan Nabila Marasabesi. Kayak itu yang terkait dengan pemilihan kemarin. Nanti kalau misal sudah terbentuk kepengurusan bisa disampaikan oleh Ketua LPDP Water Professional 2.0 secara langsung. Oke. Dan ini adalah ketua terpilih kita, Ketua LPDP Water Professional 2.0 terpilih, yaitu Dr. Adipati Rahmat Gumelar. Kita berikan tepuk tangan dan kita berikan selamat kepada Dr. Adipati Rahmat Gumelar. Semoga mampu untuk memegang amanah dan kemudian nanti setelah berakhirnya kepengurusan bisa meneruskan estafet ke pengurus berikutnya. Gitu. Kemudian terkait dengan kepengurusan ini juga akan dipantau atau diarahkan oleh beliau Ketua LPDP Water Professional 2.0, yaitu Nur Aris Rinaldi MPM. Mohon maaf Mas Rifan. Mohon maaf Mas, mungkin bisa bantu. 4 itu. Kita suara apa? Sudah akan dikasih. Pengurus baru. Dan juga karena tiap tahun masih ini ya, masih rame. Baik, silakan kepada para peserta untuk mengaktifkan kameranya. Kita akan coba mengambil sesi foto bersama. Oke. Kita tunggu sebentar ya. Oke, saya mulai. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi dengan semangat Mas Mbak sekalian. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan kembali sambutan dari Mata Garuda 5.0 yang mungkin dalam hal ini akan diwakili oleh Mas Yosua ya, Mas ya? Atau mungkin sepatah kata aja dari Mas Yosua ya? Oke, ya. Kelihatan kan ya saya ya? Ya, terima kasih Mas. Ya, Mas. Oke. Ya, terima kasih kepada teman-teman LPDP Water Professionals. Kita udah bisa diundang. Saya udah berkoordinasi sama Bro Leo. Bro Leo soalnya sekarang sedang ada penugasan. Jadi beliau juga akan mengusahakan untuk hadir, tapi paling nggak sudah ada sambutan dulu lah katanya dari saya gitu ya. Pertama-tama terima kasih buat teman-teman sekalian, semangat banget di sini untuk kemaslahatan bersama. Saya teringat tahun lalu itu saya bekerja buat tim yang dibentuk oleh Monash University, Universitas Indonesia, dan Pemprov Jawa Barat untuk mengurus permasalahan Citarum. Jujur sebelumnya tuh saya tidak pernah berinteraksi sebenarnya dengan permasalahan air di Indonesia. Tapi setelah pengalaman itu saya tahu ternyata banyak banget masalah kita nih, ternyata masalah air nih. So, saya menyambut dengan sangat positif dulu itu ketika oleh rekan-rekan dari ITB itu saya diinfokan bahwa ada grup ini gitu. Saya nggak tahu waktu, kalau nggak salah waktu itu dari Milis atau dari mana, tapi teman-teman ITB yang pertama kali highlight ini ke saya gitu. Dan
saya senang gitu karena ada gitu istilahnya dari LPDP, dari MG, awardee LPDP yang menjadikan air itu adalah masalah perjuangan dari teman-teman sekalian. So, terima kasih kepada pengurus yang baru, selamat sudah terpilih. Tadi ketuanya siapa tadi? Mas Adipati ya? Iya, Adipati Rahmat ya. Selamat bertugas, Mas. Moga-moga kita bisa kolaborasi ke depannya. Sesingkat saja sebenarnya, ke depannya ini memang kita punya visi, di MG ini untuk lebih mengayomi lagi komunitas. Karena kita melihat faktanya bahwa teman-teman awardee yang pulang dari luar negeri maupun yang dari dalam negeri itu begitu selesai tuh semangat semua nih, animonya nih besar sekali sehingga kemarin itu kita mencoba gitu ya mendata, komunitas-komunitas apa aja yang terbentuk gitu ya. Itu kita sendiri yang akhirnya kewalahan gitu karena banyak banget dan itu baru yang kedata gitu. LPDP Water Professional salah satu yang kedata gitu. Belum kita ngitung grup-grup WhatsApp yang ada gitu ya istilahnya yang mereka sebenarnya geraknya tuh diam-diam gitu ya, nggak ketahuan tapi ini karena kayak kemarin tuh waktu kita 100 tahun pertama sampai 100 hari pertama itu kita kan roadshow kan, MG 500 itu roadshow. Terus kita mendapati fakta bahwa ternyata ada kayak teman-teman di Nusa Tenggara itu mereka akhirnya awardee-nya yang pengusaha komoditas itu ngumpul gitu akhirnya. Segitu mereka mencoba buat gerak sendiri untuk ketemu sama siapa gubernur, ketemu dengan wali kota seperti itu untuk kepentingan usaha mereka. Nah, dari situlah memang saya kemudian ditugaskan oleh Bro Leo untuk tolonglah ini coba kita akomodir gitu, coba kita ayomi supaya ada timbal balik juga antara MG, LPDP dan komunitas-komunitas di bawahnya gitu. Komunitas-komunitas yang kita punya satu identitas yang sama bahwa kita adalah mantan awardee LPDP gitu ya, atau bahkan sedang menjadi awardee LPDP. So, please wait for kabar selanjutnya, kemungkinan dari saya nanti. Saya juga titip salam juga dari bos saya Bro Andika. Nanti kita akan karena memang ini komunitas itu adalah salah satu concern yang sedang coba kita address sekarang. Kenapa? Supaya ada kesatuan gerak, kesatuan visi dan moga-moga kita bisa bertumbuh bersama lah, berkembang bersama. Nggak cuma antar komunitas, tapi juga MG-nya juga dan LPDP-nya juga. Itu aja sih saya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Mas Yosua. Nah, selanjutnya ini ada sambutan dari dari Direktur Utama LPDP, namun sayang sekali Pak Andin belum bisa hadir pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan di kegiatan lain Pak Andin sudah bisa bergabung. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada acara inti malam ini, yaitu serah terima jabatan. Dan yang pertama, kita akan dengarkan terlebih dahulu sambutan, laporan, dan penyerahan kepengurusan dari Ketua LPDP Water Professional 1.0 kepada Bang Aris. Monggo dipersilakan, Bang. Oke, terima kasih nih Mbak Ria ya, selaku moderator. Biasanya rutin Mbak Ria jadi moderator di kita ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Mas Rifan selaku Ketua Pelaksana ya, pemilihan kepengurusan 2.0. Ini sangat baik sekali, jadi dari 1.0 ke 2.0 ini transfernya smooth ya Mas Rifan ya. Dan di sini kita lihat sama-sama juga sudah hadir juga Mata Garuda 5.0 dalam hal ini Mas Leo diwakili oleh Mas Yosua ya. Teman-teman dari komunitas juga kita undang dari MG daerah maupun MG komunitas. Alhamdulillah sudah hadir juga di sini beberapa. Ya, mohon maaf kami juga informasinya terbatas ya Mbak Ria ya. Dalam waktu kurang lebih 1 minggu lebih kita coba send informasi undangan ke seluruh komunitas. Benar kata Mas Yosua tadi, yang bisa kita kirim yang terdata Mas Yosua yang ada di database kami coba kirim undangan dan alhamdulillah malam ini sudah datang sebagian, walaupun nanti sebagian lagi nanti kita informasikan saja secara YouTube ya Mas Yosua ya. Terima kasih sekali nih. Ini mungkin buat teman-teman juga infonya ini Mas Yosua kita doakan
segera cepat baikan dari COVID ya. Beliau ini sedang isoman dan sudah 7 hari. Kami sangat berterima kasih sekali mahasiswa. Lalu untuk pertama-tama mungkin kita coba share community profile dulu ya Mbak Ria ya. Community profile kita karena yang hadir ini enggak dari poin 1 saja. Kita coba sharing community profile. Saya coba sharing dulu Mbak Ria, boleh ya? Nanti kalau nggak bisa mungkin dibantu Ya, Mbak Ria. Ya. Oke, saya coba sharing. Bentar. Ini share screen-nya udah di multiple nggak Mas Rifan? Oh, sorry. Sudah harusnya ya? Udah. Oke. Ini teman-teman bisa dilihat ya, terlihat dengan jelas ya. Sebelum kita serah terima ke 2.0, kami ngasih gambaran dulu dari kepengurusan lama 1.0 ya. Buat teman-teman yang mungkin selama ini berada di eksternal kami di LPDP Water Profesional, bahwa komunitas kami secara umum sudah berdiri kurang lebih dari 2020 ininya ya, dari segi timeline 2020 dan saat ini di 2022 kita coba transfer kepengurusan dari 1.0 ke 2.0 yang alhamdulillah pada malam ini sudah ada Mas Adipati Rahmat Gumilang selaku ketuanya. Nanti mungkin detailnya juga disampaikan oleh Mas Adipati bagaimana ke depannya. Inisiasinya di 2018, tapi saat itu belum terbentuk komunitas. Lalu 3 orang, ya, Mas Daniel, Mas Ripan, dan Mas Arija mencoba untuk mengumpulkan orgi LPDP yang tersebar di seluruh dunia ini, Mas Yosua. Jadi kita balik ke belakang dulu ya sebentar ya. Ada 3 yang mencoba menginisiasi bagaimana nanti di 2020 ini LPDP Water Profesional ini terbentuk dalam komunitas yang lebih tertata. Lalu di 2020 terpilihlah board dan kebetulan saya diamanakan sebagai ketua ya. Jadi pada saat itu ada 6 orang, dari 6 itu alhamdulillah saya diamanakan ketua. Dan kita coba split ya berdasarkan misi kita sama visi kita. Visi kita menjadi center ya, excellent dari bidang air. Lalu misi kita ini kita sesuaikan dengan board kita. Board kita ada 3. Di sini bisa kita lihat bahwa board satu itu berkaitan dengan community development. Nanti kami sampaikan juga beberapa kegiatan yang telah kami laksanakan. Lalu board 2 terkait dengan knowledge sharing. Terkait knowledge sharing ini kita dulu kerjasama dengan MG Pusat, Mas Yosua. Yang pertama kita pernah mengundang Mas Erbi sebagai pembicara pada kesempatan sharing knowledge, dan beliau memaparkan tentang urban water ya Mas Divan ya, terkait dengan tesis beliau. Water metabolism. Ya, urban water metabolism. Lalu di yang poin kedua, kita juga kerjasama juga dengan MG Pusat terkait dengan ekonomi air. Lalu kita sampaikan juga Mas Yosua dalam bentuk webinar dengan narasumber, satu dari MG Pusat dan satunya dari komunitas air yang ada di Sulawesi Selatan ya Mbak Dia, seingat saya. Dan beliau memaparkan tentang PAMSIMAS dan teknisnya seperti apa, dan itu sangat menarik sekali ya. Lalu untuk aktivitas Mas Yosua, kebanyakan kami aktivitasnya buat teman-teman atau Mas Mbak dari komunitas lain, aktivitas kami umumnya online ya, karena pertimbangan pada saat 2020 sampai 2021 kita kebanyakan aktivitas online karena pada saat itu tinggi-tingginya COVID ya, tinggi-tingginya COVID, dan sampai saat ini juga meskipun kita udah booster kita tetap waspada ya Mas Divan ya. Dan untuk kegiatan kita bisa lihat yang pertama ini salah satu ordi kita sharing terkait dengan keilmuan yang beliau kita sampaikan dalam bentuk workshop, dan alhamdulillah terdapat 2 sampai 4 kali workshop ya yang berkaitan dengan drone hidrologi. Lalu karena keterbatasan waktu kita adakan ya seperti malam ini Mas Ketua dan teman-teman, bahwa kopdarnya juga online. Sebenarnya kalau kita lihat definisi kopdar ini kan kopi darat ya, ketemunya langsung. Cuman karena kita borderless dalam artian board kita ini berbagai macam kota yang join, dan juga kita lihat malam ini pesertanya juga nggak hanya dari Indonesia, ada juga dari luar negeri yang mungkin sedang ongoing studi. Jadi jalan tengahnya itu dalam bentuk online, dan biasanya kami reporting dalam sosial media kami juga Mas Yosua, ada Instagram, ada YouTube, lalu ada grup. Nah kurang lebih yang bisa kami sharing seperti ini. Nah ini juga kita bisa lihat untuk sharing dari Mas Erbi selaku ketua
Mata Garuda. Nanti mungkin Mas Adipati dan Mas Yesua bisa juga kita agendakan seperti ini, itu tergantung pengurus selanjutnya ya Mas Adipati, dan alhamdulillah pada saat itu Mas Erdi menyampaikan tentang urban metabolism, dan ini juga salah satu ikhtiar kita agar komunitas kita ini saling terkait ya, karena MG Pusat sama komunitas maupun komunitas lainnya itu memang tidak dapat dipisahkan. Kalau secara keilmuan mungkin ya itu agak eksklusif, tapi secara keterkaitan dengan pekerjaan sehari-hari kami rasa itu saling berkaitan antar stakeholder. Lalu untuk sharing keilmuan kami rutin, teman-teman atau Mas Mbak semuanya kita biasanya tiap sebulan atau 2 bulan kita ngadakan sharing ilmu. Nah ini juga kita memanfaatkan keilmuan yang ada di grup kita, di awardee kita. Ya dalam hal ini harapannya keilmuan beliau ini dapat dikenal luas ya. Selain kita juga melakukan terobosan-terobosan lain. Dalam hal ini setiap tahun kita juga adakan Hari Air Dunia. Di sini kita mengundang Ibu Direktur ya dari Perumahan dan Pemukiman Bappenas. Jadi variasi kegiatannya sebenarnya banyak sekali. Lalu untuk awardee yang bergerak di bidang air ya kita fasilitasi, mungkin nanti di zamannya Mas Adipati ada semacam short tesis atau 3-minute tesis ya. Itu juga baik sekali. Di zaman kami di 1.0 hampir sebulan atau 2 bulan, tergantung sibukan nih Mas Yesua, karena ini orang-orangnya pejabat semua ya Mas Yesua ya, jadi untuk hadir aja kita harus kita set waktu seminggu atau 2 minggu, dan mungkin kedepannya ini yang di pengurusan kami bisa diteruskan ya, email, Instagram, YouTube. Sebenarnya tadi kata Mas Yesua biasanya kami menyampaikan per 2 bulan ya Mas Rifan ya, atau 3 bulan informasi bagi yang berminat bergabung untuk join ke komunitas LPDP Water, mengingat kalau saya dulu PK-nya 43 Mas Yesua, sekarang sudah 192, tadi juga ada yang japri saya di Zoom ini sedang ongoing sekolah, berarti sudah jauh sekali. Jadi memang untuk mencari titik temu antara awardee mungkin yang PK sebelumnya dengan yang saat ini ongoing, ya kita coba mungkin nanti ke depannya per 3 bulan bisa di sharing di grup siapa yang tertarik atau seperti apanya. Dan nanti mungkin ini ponnya nanti update ini ya Mbak Ria ya, bukan Mbak Ria lagi, Mbak Ria ini sudah punya tugas, tapi tetap kami bantu Mas Adipati dari segi advisory, terlepas mungkin dari 1.0 ini sebagian besar tidak join lagi di 2.0, tapi kami tetap support Mas Adipati bagaimana ke depannya ya, seperti itu. Untuk ini saya stop sharing dulu ya Mbak Ria, nanti saya kasih timeline apa saja yang sudah pernah dilakukan oleh 1.0. Ini sedikit lagi nih. Atau langsung saja, ini bisa kelihatan ini? Bisa Mas, yang LPJ kan ya? Ya, karena di satu file yang sama ini kita bisa lihat ya dari 2020 kegiatan kita ini variasi sekali, ya mungkin buat MG Pusat, teman-teman komunitas lain, dan juga yang saat ini in charge. Kalau kita buat kurva S nggak bisa yang Mbak Ria, karena kita harus punya program terlebih dahulu dan kita harus punya ADRT, dan kita ini nggak ada ADRT Mas Yesua. Ini independent community yang memiliki kesamaan keilmuan. Jadi semuanya visionnya sama, kita bentuk komunitas. Jadi dari segi variasi kegiatan yang kita lakukan ini berdasarkan apa yang saat itu bisa kita kerjakan. Karena terbatas online, ya kita banyak dalam kegiatan yang relatif online. Di sini bisa kita lihat kegiatannya utamanya pengabdian masyarakat, pertukaran ilmu, dan kolaborasi dari 3 board. Nah, kedepannya mungkin nanti dari Mas Adipati, monggo saja seperti apa skemanya. Kami tetap support ya dari belakang layar maupun langsung. Dan selama kurun waktu 2021 juga kami melakukan kegiatan-kegiatan yang diploting seperti ini. Jadi kita buat segmennya per minggu Mas Yesua. Di sini kita buat per minggu, kira-kira di bagian mana yang slotnya kosong, yang mungkin pada saat itu orang-orangnya lagi sibuk nih Mas Yesua. Ini pejabat semua nih. Jadi kita untuk membuat satu agenda, kadang kita harus membuat timeline seminggu sebelum untuk yang simple, tapi kalau untuk yang Hari Air Dunia biasanya kita sebulan atau 2 bulan sebelum kita sudah plotting pembagian tugasnya seperti apa. Untuk internalnya juga meet up-nya kita juga banyakkan online, baru pada saat kesempatan terakhir itu di tahun 2022 kita punya kegiatan di 24 September ini Mas Rahmat. Nah, kebetulan beliau juga sakit, baru pulang opname, jadi belum bisa join. Kita mungkin mendoakan bersama agar beliau juga cepat sembuh. Di 2022 aktivitasnya kurang lebih seperti ini.
Namun memang kalau kita perhatikan ini di Juli sampai September ini masa dejavu kita ini Mas Joshua, status quo, karena kita mau proses untuk ke pengurusan selanjutnya, jadi kita kurang-kurangi kegiatannya. Nanti kalau terlalu aktif malah 2 periode kan ya, ini cukup 1 periode ya. Jadi kita coba variasi kegiatannya seperti ini. Ya alhamdulillah, semoga ini menjadi baseline, karena memang niat awal kami ketika sudah terbentuk komunitas ini sebagai komunitas yang bisa dikatakan visinya sama, lalu kita sudah membuat dasar fondasi yang seperti ini, mungkin nanti di kedepannya di Mas Adipati dan selanjutnya sesuatu yang sudah baik ini bisa, yang baik bisa diteruskan ya Mas Adipati, kalau yang kurang-kurang baik bisa dilengkapi, tapi kalau yang kurang banyak nanti info aja ke Mas Rifan, biasanya beliau nih ada masukan yang lebih, karena beliau ini bisa dikatakan founder juga ya. Secara umum seperti itu teman-teman, Bapak Ibu, ya kami mau sedih juga nggak bisa sedih ya, karena kita menyambut pengurus baru ya. Tapi selama 2020 sampai 2022 ini banyak sekali hal yang sudah kita lakukan bersama. Ya, Bu, kalau kita lihat ya secara poin-poin ini memang terlihat kecil, namun apa yang kita hasilkan itu impact-nya sangat besar sekali ternyata di luar sana. Kalau kita lihat seperti sharing keilmuan, walaupun itu hanya dalam bentuk online, ternyata kemarin Mas Aulia ketika kita visit ke waduk yang ada di Pemda DKI, waduk Prijif, waduk Lebak Bulus, dan waduk Pondok Rangon, ternyata beliau appreciate bahwa di salah satu kegiatan kita yang berkaitan dengan ekonomi air itu, wah ternyata kita sebagai awardee memang harusnya seperti ini. Dan mohon maaf juga nih Mas Adipati, mungkin sebagian besar kita ketika bergabung ke komunitas ini ada juga yang visinya yang penting ngumpul dulu, ya itu tidak ada masalah. Di kami juga seperti itu di 1.0. Yang penting dari segi database kita lengkapi pada saat itu, nanti database-nya mungkin Mas Rifan ya, kita beri akses ke pengurusan baru. Okay. Jumlah anggotanya berapa, kita sampaikan di undangan di 232 dan mungkin akan bertambah. Nantinya seperti apa pembagian, apakah dalam bentuk pokja atau board dan lain sebagainya, monggo saja Mas Adipati. Secara garis besar saya selaku ketua LPDP Water 1.0 mengucapkan selamat dulu ke Mas Adipati dan tim yang nantinya akan melanjutkan estafet ya. Semoga kedepannya ini awal yang bagus sekali, MG Pusat sudah hadir ya, dalam hal ini Mas Joshua, kedepannya kami rasa banyak loncatan-loncatan kegiatan yang sangat menarik nih, karena kalau kita lihat variasinya mungkin ke depan bisa melengkapi apa yang menjadi kekurangan kami di 1.0. Jadi kami mohon maaf jika mungkin selama kepengurusan kami ini performnya tidak seperti yang diharapkan teman-teman, tapi sebagai baseline kami rasa kami sudah membuat sesuatu yang sangat berarti. Dan seperti kita ketahui ya, selama ini kan mindsetnya mungkin apa sih yang bisa dilakukan oleh alumni LPDP terlepas dari daily activity-nya ya. Daily activity ya kita sibuk dengan pekerjaan masing-masing, ada yang mungkin jadi ASN, NGO ataupun konsultan, itu saja sudah menyita waktu. Dan ketika kita memberikan waktu yang lebih dari itu, kami rasa saya sebagai ketua sangat mengapresiasi ya board yang ada di 1.0 dan teman-teman semua bisa menyisihkan waktunya seperti malam ini. Jadi nggak akhir kata juga ini Mas Joshua dan teman-teman dari komunitas lain. Kami rasa semoga kepengurusan kedepannya 2.0 Mas Adipati dan tim bisa melanjutkan apa yang kami mulai ini dengan lebih baik lagi. Kami siap diundang kapan saja jika memang ada saran dan masukan. Terlepas mungkin nanti beberapa dari kami kegiatannya sangat hektik sekali, tapi tetap kita support ya di grup, minimal kita bantu up untuk postingan lah, seperti itu. Jadi ini Mbak Ria, saya waktunya kalau dikasih kesempatan kadang bisa lebih, dan menurut saya ini sudah cukup ya. Dari community profile sudah ada gambaran buat para undangan dalam hal ini. Ya mungkin LPDP dalam hal Pak Direktur, ada kesibukan nanti kita bisa ada YouTube-nya, kita sharing. Lalu terima kasih untuk Mas Joshua dalam keadaan sakit, dan juga teman-teman MG daerah, MG komunitas yang sudah hadir malam ini, kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih semuanya.
semoga dalam kondisi sehat, sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba stop sharingnya. Oke, terima kasih Bang Aris. Dari sambutan Bang Aris tadi itu juga sekaligus sudah penyerahan ini ya Mas kepengurusan kepada pengurus LPDP Water Profesional 2.0. Tapi nampaknya pengurus yang Water yang LWPS 1.0 ini udah sedih nih Bang. Kalau namanya juga serah terima pasti ada sedih-sedihnya ya, makanya saya tidak mau tahu, saya serahkan ke moderator saja nih. Jadi sedihnya nanti tinggal ditampung sama Mas Adipati nih. Monggo ya. Oke. Tapi jangan sedih dulu ya Mas Mbak sekalian. Ini kita ada yang baru nih. Kita coba dengar dulu sambutan sekaligus penerimaan kepengurusan dari kepada LPDP Water Professional 2.0 kepada Mas Adipati selaku Ketua LPDP Water Professional 2.0 dipersilahkan. Monggo Mas. Baik, terima kasih. Halo, apakah terdengar suara saya? Aman, Mas. Halo? Jelas, Mas. Masuk, Mas. Jelas, Mas Ari. Baik. Saya izin share screen ya. Iya, Mas. Apakah sudah terlihat? Sudah, Mas. Baik. Mohon maaf kalau misalnya nanti ada suara saya kurang baik atau patah-patah, ya, sampaikan aja karena saya sedang ada tugas di Maluku Tenggara, jadi kondisinya di sini kurang bagus. Tapi insya Allah tidak mengurangi kekhidmatan dan semangat kami semua. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam untuk rekan-rekan dari LPDP pusat atau yang mewakili. Kemudian di sini tadi sudah mendengarkan dari Mas Aris Rinaldi selaku Ketua Pengurus LWP 1.0, Mas Daniel, Mas Ivan, Mas Ariza Akbar selaku advisory board, kemudian rekan-rekan pengurus board 1.0, kemudian juga kita dihadiri oleh Mas Yosua yang mewakili dari Mata Garuda. Kemudian saya ingin menyampaikan selamat datang para undangan dari semua elemen kemudian LPDP yang telah hadir dan juga anggota LPDP Water Profesional yang saya banggakan. Terima kasih atas kehadirannya dan juga perkenalan sama ini. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Adipati Rahmat Gumilar, adalah ketua terpilih alhamdulillah untuk LPDP Water Profesional 2.0. Sebagai sambutan, izinkanlah saya nanti menyampaikan visi dan misi kami sebagai pengurus LWP 2.0. Sebelumnya saya ingin merespon bahwa apa yang disampaikan oleh Mas Aris Rinaldi dan juga dari rekan-rekan pengurus 1.0 itu kita tidak akan melihat apa yang telah kita lakukan saja, bahwa yang telah diberikan oleh warisan dari pengurus sebelumnya itu adalah satu wadah yang benar-benar berharga untuk kita semua. Itu yang pertama-tama harus kita sepakat syukuri bersama, bahwa kita memiliki satu wadah yang dimana kami semua pada akhirnya memiliki sebuah wadah untuk kita bisa mengabdi, kemudian kita bisa berkolaborasi dan kerjasama. Nah, dengan adanya LPDP Water Profesional, hal tersebut menjadi mungkin. Nah, ini adalah satu kesempatan yang harus kita syukuri, sehingga saya mohon izin, saya yakin rekan-rekan dari pengurus yang sebelumnya pasti dengan kondisi pandemi yang telah mendera kita ini
menjadi kurang puas dengan semua yang sudah kita lakukan. Jadi mohon izin juga nanti akan melibatkan rekan-rekan selaku advisory board dan juga pengurus dari para klub yang sudah ada, para ketua, untuk ikut bergabung dalam kegiatan-kegiatan kami karena tentunya masih ingin pasti mengabdi dan bersama-sama berkolaborasi sebagai sebuah grup profesional di bidang sumber daya air. Saya yakin. Nah, kemudian dengan demikian kami selaku pengurus yang baru mohon izin untuk menyampaikan visi dan misi kami. Untuk visi misi kami dari LPWP 2.0 adalah untuk mewujudkan LWP sebagai wadah pengabdian cendekia sumber daya air di Indonesia. Sumber daya air merupakan satu bidang yang teramat luas. Jadi kita harus membuka selebar-lebarnya partisipasi oleh rekan-rekan yang tujuannya itu untuk benar-benar mengabdi untuk bangsa. Ketika kita tadi disampaikan oleh Mas Yosua itu, setelah kita lulus, semuanya memiliki kegundahan pastinya. Karena ingin mengabdi dan juga gerak dengan sentilan-sentilan masyarakat bahwa apa sih peran para awardee LPDP. Nah, di sini kita harus menyediakan peran tersebut dan juga kita harus fokus kita tuh untuk mencapai apa. Nah, dengan demikian misi dari LWP yang 2.0 ini adalah kita perlu pusatkan kolaborasi dari pemikiran kita dan riset. Karena kita semua tentunya adalah para awardee yang terpilih karena kita memiliki pemikiran dan kita lebih beruntung dibanding yang lain dari segi pemikiran tersebut, sehingga kita harus memberikan partisipasi dalam isu-isu strategis bangsa yang sangat banyak ini tadi saya sampaikan juga Mas Yosua. Dan kemudian juga kita salah misinya adalah mendiseminasikan karya tulis melalui interaksi di ruang publik, dan kemudian kita jalin kerjasama dengan lembaga multidisiplin dalam rangka pengabdian kepada masyarakat. Untuk menjalankan visi dan misi tersebut, kami alhamdulillah selama 2 minggu terakhir sejak kami melalui masa screening ya pemilihan ketua itu, kami telah membentuk pengurus inti untuk bersama-sama dengan para rekan yang telah mengajukan diri sebagai pengurus dalam pemilihan tersebut. Pembentukan pengurus menjadi penting dalam masa sekarang ini karena kita belum pernah bertemu sebelumnya secara kopi darat ya. Jadi ketika belum pernah bertemu, maka kebersamaan dan kesediaan, terutama kesediaan menurut kami itu untuk mengabdi itu menjadi dasar utama kami dalam membangun kepengurusan untuk mencapai tujuan kita bersama. Jadi kesediaan para rekan-rekan itu menjadi prioritas dari saya untuk membentuknya. Saya belum membuka open recruitment dari rekan-rekan anggota di grup kita, tapi saya prioritaskan kepada rekan-rekan yang sudah bergabung selama ini. Kemudian sebagai ketua, alhamdulillah terima kasih atas kepercayaannya. Insya Allah akan membawa Panji LPWP 1.0 sebelumnya kepada pengurusan selanjutnya. Saya sebagai ketua, kemudian saya telah memilih sekretaris jenderal pada diri Mas Isten Suena Tamba, yang alhamdulillah sudah hadir juga selama ini. Dan untuk bendahara ada di Mbak Nabila Marasabesi. Kemudian ketua bidang 1 itu adalah bidang internal organisasian. Dan untuk ketua bidang 2 adalah ketua bidang 1 adalah Mas Taufik Gumilang yang juga telah hadir di sini. Untuk ketua bidang 2 yang akan membantu kita dalam menyusun sebuah kolaborasi dan kerjasama antar pengurus. Jadi kita sesama profesional itu harus bekerja sama, walaupun kita sama-sama satu disiplin, tapi kita harus menemukan bagaimana cara kita bisa mengabdi untuk bangsa. Yaitu ada Dimas Muhammad Reperza Furkon yang juga sudah hadir. Untuk ketua bidang kita, ketua bidang 3 adalah Mas Delvianus Kaismetan, juga sudah hadir, alhamdulillah. Mas Delvianus ini akan bertugas untuk membantu diseminasi dari kegiatan-kegiatan kita. Tentunya dari setiap penelitian kita itu tugas akhirnya adalah hal-hal yang sangat
baik dan menarik yang harus diketahui, dan itu harus diseminasikan melalui ruang publik seperti YouTube, kemudian webinar, dan workshop-workshop saya itu seperti itu akan menjadi sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan ketua bidang 4 ada di diri Mas Andre Mawardi. D-nya ini tidak diketahui kayak One Piece gitu. Ini adalah mengetuai bidang riset. Jadi nanti kita juga akan memiliki program kerja di bidang kerjasama dengan elemen-elemen di LPDP dan juga komunitas yang kepakaran di bidang sumber daya air non LPDP. Dengan kepengurusan tersebut, kami insya Allah akan mendorong program kerja sebagai berikut. Yang pertama adalah kita akan pertama menjalin dulu di antara kita dulu aja, profesional to profesional. Jadi pertama kami akan memapping, kami akan kejar, kami akan tracer para profesional di bidang sumber daya air ini untuk kita bikin jejaring komunikasi, kita diskusi, kemudian kita saling ketemu kenali, kita ini bisa memiliki kepakaran di bidang apa, bisa secara melalui grup WA, kemudian kita punya medsos, kita juga harus melakukan pertemuan fisik, karena saya yakin kita perlu mengawali diskusi dan perkenalan kepada institusi terkait LPDP seperti dari Kementerian Keuangan itu sendiri, kemudian Kementerian Pekerjaan Umum di Direktur Jenderal Sumber Daya Air dan para instansi lainnya. Nah, jadi memerlukan pertemuan fisik setiap beberapa bulan kita ketemu untuk membahas kerjasama antara para multidisiplin profesional. Kemudian yang tadi itu kita program kerja kedua adalah kita menyediakan sebuah platform untuk diseminasi melalui workshop yang memiliki berbagai tematik. Jadi dengan kita nanti memiliki mapping dari seluruh profesional yang ada tergabung dalam grup WA ini, itu kita bisa kelompokkan secara tematik. Mereka ada yang fokus kepada teknik air, kemudian kepada infrastruktur air, ada juga yang air sosial dan lain sebagainya. Nah, itu harus bisa kita kaitkan dengan isu-isu strategis yang sekarang sedang naik daun. Misalnya, ya banyak sekali ya, banyak sekali dengan bahan publikasi dari tugas akhir para anggota WP maupun risetnya nanti akan kita kerjakan. Kemudian kita juga membuka aksi kolaborasi dengan pemerintah, tadi itu misalnya di Kementerian Pekerjaan Umum, kemudian juga di Dinas Sumber Daya Air dari berbagai pemerintah daerah, dari NGO itu sangat banyak sekali yang mereka itu tentunya bersedia untuk berkolaborasi dengan kita, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Dan jangan lupa juga para komunitas dari yang tergabung dari elemen di LPDP ini sendiri, kemudian para masyarakat dan kelompok pemerhati sumber daya air di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, di sini kita bisa menjalin komunikasi, kita membahas isu-isu strategis, kemudian kita mencari beasiswa. Banyak sekali anggota LPDP Water Professionals ini baru menempuh pendidikan S2, nanti bisa dilanjutkan karena banyak juga yang sudah lulus dari S2 atau S3 itu memiliki informasi tentang pendidikan lanjutan. Kemudian riset bersama tentunya ini sangat menarik sekali, kita bisa melakukan kerjasama, isu-isu yang sangat menarik yang sedang naik daun itu bisa kita gali, kemudian kita susun rekomendasinya. Misalnya seperti ini, paling gampang itu adalah kita misalnya menemui ke instansi tertentu, kemudian kita menelaah permasalahan apa yang ada, kemudian kita susun sebuah rekomendasi bahwa inilah yang harus ini yang harus dilakukan. Kemudian kita melakukan pertemuan dengan para instansi tersebut, mereka akan lebih senang karena kita menyampaikan bukan sekedar kritik, tapi juga menyampaikan menekankan tugas mereka sebagai apa yang harus dilakukan terkait dengan bidang sumber daya air tersebut. Kemudian kita juga bisa berkolaborasi dalam mencari program-program pertukaran mahasiswa untuk memperkaya pengalaman, terus kemudian juga mencari pengalaman kerja dan sebagainya. Dan terakhir yang ingin saya sampaikan adalah kita harus mendorong masyarakat untuk mulai berpikir secara kritis dalam bidang sumber daya air.
Oleh karena itu, bisa kita capai melalui diskusi kepakaran bahwa kita harus memiliki basic standing terkait dengan pemikiran kita secara netral. Halo Mas Adipati, mungkin ini jaringannya lagi trouble ya? Ya, kayaknya kelempar ini, Mbak. Yang ditunggu dari para pemerhati, tidak sekedar diam ketika ada satu masalah yang naik, tapi kita bisa membantu di bidang itu. Kemudian juga kita bisa melakukan berbagai kegiatan di bidang sumber daya air pada event-event yang sedang berlangsung ya. Misalnya World Water Day. Jadi rencana saya untuk event-event tersebut kita akan melihat kepada kalender apa saja event-event yang berlangsung secara tahunan. Jadi kita LWP itu akan memiliki event tahunan, event dan beberapa event bulanan. Jangan bebani kita sendiri dengan terlalu banyak event. Tapi kita harus punya kegiatan-kegiatan yang sifatnya event. Itu saya kira program kerja yang ingin kami sampaikan, bahwa kami sekali lagi menyampaikan terima kasih fasilitasi dan juga transisi dari kepengurusan WP 1.0 dan juga dukungan dari Mata Garuda dan elemen LPDP lainnya, dan kami mengharapkan kita bisa melakukan kerjasama terus untuk kita bisa mencapai goals kita dalam bergabung di grup LWP ini, yaitu kita ingin mengabdi untuk masyarakat dan bangsa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mas Ketua. Ini kita panggil Mas Ketua ya, biar kayak kementerian. Mas Ketua, senang sekali melihat visi dan misi untuk pengurus 2.0 ini. Tentunya kita tidak sabar untuk menunggu kegiatan-kegiatan dan gebrakan dari LPDP Water Profesional selanjutnya. Nah, baik hadirin sekalian, selanjutnya kita masuk ke sesi yang lebih intim nih. Jadi kita akan lebih banyak interaksi kali ini untuk biar lebih tahu bagaimana LPDP Water Profesional. Nah, ini mungkin yang pertama-tama kita mau dengar dulu harapan dari pengurus LPDP Water Profesional 1.0 dulu ya. Ini ada Mas Daniel atau Mas Ariza, mungkin ada. Iya, boleh deh. Sampaikan dulu, Mas. Nih, dadakan banget ya nggak dikabarin, cuman anyway. Iya, selamat malam semua, saya Ariza. Ini lagi mode weekend ya, jadi saya santai banget. Cuman anyway, sebenarnya saya termasuk dulu yang, ya kalau buka grup WhatsApp LPDP Water tuh saya termasuk yang sering ngompor ya, ada isu apa lempar, ada isu apa lempar. Memang sebenarnya banyak yang harus diperbaiki di bidang air, dan saya sangat appreciate dari pengurus baru sebenarnya cukup arahnya ada arah lah ya. Cuman mungkin kalau yang saya tangkap dari yang tadi disampaikan Mas Adipati, mungkin di awal pengurus baru ini perlu banyak kontak atau banyak komunikasi atau diskusi dengan pihak yang di lapangan, misalnya ke asosiasi profesi atau kemana, karena saya lihat tadi untuk membantu menggait ya, jadi ada beberapa gap yang dari goals tadi untuk turun ke implementation dan stepnya kemana itu harus agak lebih spesifik gitu. Jadi sebenarnya achievable tapi steps-nya agak spesifik, dan sebenarnya perlu sekali banyak understanding atau involvement di lapangan gitu. Jadi nggak bisa ya, saya ngerti di timnya cukup banyak yang akademisi, tapi tidak hanya akademik gitu, banyak yang field professionals-nya. Misalnya tadi kalau yang sebenarnya agak ini saya mohon maaf ya, tapi agak obvious adalah kita memang bergerak di bidang air, katakanlah water resources gitu ya, di bahasa akademis atau bahasa itunya. Cuman yang agak disayangkan sebenarnya kalau di Indonesia, terutama di PU kan sebenarnya ada tanda kutip penyimpangan ya. Jadi
water resources itu memang kalau diterjemahin benar sumber daya air, tapi kenyataannya di dalam PU sendiri yang berurusan dengan air tuh bukan cuman Dirjen SDA gitu. Karena separuh atau sepertiganya ada di Cipta Karya, terus ada juga yang di perumahan juga, ada di BPIW juga, dan di kementerian lain juga ada di LH, ada di Bappenas, ada di mana, dan kalau dari saya sudah 5 tahun setelah lulus di beasiswa LPDP dan bekerja ke sana ke sini, sebenarnya yang secara SDM atau secara think tank atau secara human resources nih darurat gitu lampu merah di PU sebenarnya bukan yang di SDA sih, tapi sebenarnya lebih banyak yang kritis tuh yang di Cipta Karya sebenarnya. Dan itu juga bisa ya kebetulan saya juga main di sana gitu, mencoba mengisi gap ya, ternyata gapnya gede banget, nggak mungkin diisi cuma 1-2 orang. Itu juga termasuk sesuatu yang bisa coba dieksplor gitu, dan sangat banyak sebenarnya yang menantikan think tank atau center of excellence yang sifatnya netral gitu. Kita punya banyak asosiasi profesi yang sebenarnya sih untuk kemudahan beraktivitas gitu ya, akhirnya ketua atau pengurusnya ngambil dari ASN yang eselon berapa, tapi begitu muncul suatu isu yang mereka harus katakanlah secara objektif gitu ya, bahwa mungkin ada misstep yang terjadi di kemarin-kemarin, tapi jadi nggak bisa ngomong gitu karena dia ada posisi dan ada karirnya. Kalau saya lihat dengan pengurusan yang sekarang yang mungkin lebih sifatnya lebih fluid gitu ya, dan dengan front yang akademisi yang sebenarnya bisa lebih open, kalau memang ada sesuatu yang tidak oke kita bahas, itu mungkin lebih bisa berjalan dengan lebih enak juga gitu. Jadi ya pesan saya itu 2 sih. Satu, yang kita harus speak up dan bisalah keilmuan kita dibawa untuk speak up dan speak up yang enak. Yang kedua, harus tadi banyak bergaul, banyak networking, tidak hanya dengan katakanlah komunitas di di dalam LPDP, tapi juga asosiasi-asosiasi profesi yang old school yang sudah ada dan gimana kita membantu gitu. Misalnya katakanlah kalau saya di IATPI gitu ya, Ikatan Ahli Teknik Penyihatan Teknik Lingkungan, itu juga tanda kutip krisis think tank yang fresh, dan saya rasa LWP sangat bisa bantu diskusi atau collab di sana gitu. Mungkin itu sih yang saya pesenin, jadi sebenarnya jadi menambah sharing ke kalau tadi Pak Rahmat bilang ada kegundahan setelah pulang untuk involve gitu ya. Saya adalah ada kegundahan pulang involve 5 tahun masih gundah gitu. Jadi mungkin bisa kita dibantu katakanlah dengan kegiatan dan bergerak bareng sama LWP dan ini dan itu, mudah-mudahan kegundahan saya dan kegundahan banyak teman-teman di lapangan juga bisa difasilitasi gitu dengan gerakan LWP. Mungkin itu aja Mbak Ria dan Mas Rifat Rahmat. Thank you. Oke, makasih banyak Mas Arisa. Jadi teman-teman pengurus 2.0 ini kalau mau tetap konsultasi sama Mas Arisa boleh tuh. Pasti banyak ide-ide nanti yang bisa dibantu. Oke, selanjutnya kalau ada teman-teman dari komunitas, mungkin ada yang bisa menyampaikan dulu atau sharing-sharing dengan LPDP Water Profesional. Oke, sepertinya belum ada ya Mas Rifan ya? Tadi di awal ada dari komunitas apa tadi? Masih di sini nggak ya? Saya lupa tadi ada komunitas mana bergabung nggak itu. Ada nggak kawan-kawan di sini yang dari komunitas perwakilan mungkin dari komunitas yang kami undang? Nggak ada ya berarti ya. Oke, mungkin bisa dilanjut Mbak Arya. Oke, ini juga udah ada Mas Munawir Pratama nih. Mas Munawir ini pernah jadi narasumber kita ya Mas ya kemarin di pengurusan sebelumnya. Oh iya, malam Mas. Halo. Malam. Ini tadi ada meeting terus masih ada, ternyata kirain udah beres. Ya, gimana Mas? Mungkin bisa cerita-cerita Mas kemarin kegiatan Mas Munawir kemarin ikut sebagai narasumber di sharing knowledge-nya board-nya Mas Husna nih. Saya gimana Mas? kalau nggak salah ikut
satu grup sama Mas Susna satu komite. Jadi anggotanya terus ditugasin buat moderator dulu, moderatori materinya Mas Herlambang sama Mas Ardian. Oh, oke. Saya ucapkan selamat ya kepada tim yang baru. Semoga bisa melanjutkan legacy dan menyiapkan legacy buat selanjutnya lagi. Saya rasa banyak kayaknya yang bisa diwadahi di LWP. Terus baru baca sedikit tadi ngelihat ada program tracer. Menurut saya itu salah satu yang paling penting juga. Itu tracer tuh jadi kondisi awalnya nanti buat apa potensi komunitas kita, terus apa impact yang bisa diberikan. Itu sih paling. Mas Munawir, halo. Iya, siap. Mohon maaf ya Mas, terbengkalai. Ini Mas Saya Susna udah muncul nih. membengkalaikan Mas Munawir sama Mbak Lupita. Jadi terkait tracer, ingat nggak Mas Munawir, kita udah bikin loh tracer yang waktu itu mau ngisi apa? Iya. Ngisi ilmu. Gimana filenya ya? Saya lupa waktu itu udah ngejaring, pokoknya udah nge-list 1 tahun ke depannya udah penuh lah aja. Cuma lupa, kayaknya ada di Google Sheet. Nanti coba kita cari harus di Drive ya. Di scroll WhatsApp dulu. Di WhatsApp itu nggak pernah kapasitas, kayak mungkin bisa dapet. Jadi saya Mas Munawir sama Mbak Lupita tuh udah nge-trace gitu ya. Bukan tracing semuanya, kalau tracing per bidang sih, per kuliahnya di mana sih, udah ada juga filenya, mungkin di teman-teman pada megang. Cuma tim saya Mas Munawir sama Mbak Lupita tuh bikin siapa nih yang bersedia buat ngisi ini ya, ngisi sampai kita japri masing-masing ya, kita japrin waktu itu. Jadi kemungkinan sebagian besar yang lama itu udah bersedia ngisi, cuma karena kesibukan sama kita jadi terlupakan, dan mungkin itu bisa dimunculkan lagi ya potensinya Mas Munawir ya. Bisa. Kita scroll lagi lah di WhatsApp. Moga-moga nemu. Kita cari lagi biar legasinya terteruskan dan bermanfaat gitu. Siap. Makasih Mas Susna. Oke, terima kasih banyak Mas Susna. Ini kemarin adalah board 2 ya untuk Mas Susna. Beliau yang mengurusi sharing knowledge, dan kemarin juga sempat ada kegiatan workshop dan alhamdulillah sudah terlaksana. Nah, selanjutnya mungkin kita mau dengar dulu nih suara baru dari pengurus 2.0. Ini yang muncul di monitor saya ada Mas Andre Dani Mawardi. Iya, Mbak. Halo Mas. Halo. Ya Mas, mungkin bisa ini Mas kata-kata dulu gitu untuk menerima kepengurusan yang baru ini. Tadi kan dari ketua-ketuanya udah nih. Sekarang kita dengar dari pengurus-pengurus lain. Ya, selamat malam buat semua teman-teman di sini, baik dari perwakilan Mata Garuda, komunitas, serta juga tentunya dari LPDP Water Professional 1.0 dan juga ketua serta rekan-rekan pengurus di pengurusan 2.0. Jadi kami sangat berterima kasih juga sudah ada transisi smooth juga dari kepengurusan yang sebelumnya kepada kami, dan tentunya kami sebagai kepengurusan baru, walaupun mungkin bentuknya yang kalau saya lihat dari arahan Mas Ketua yang baru ini ada sedikit perubahan, tapi tentunya kami butuh ibaratnya tetap tuntunan, kemudian bimbingan dari yang sebelumnya, karena juga bagi kami, terutama saya pribadi juga baru di LPDP Water Professional ini, jadi butuh mempelajari, memahami bagaimana dinamika di LPDP Water Professional yang sudah dijalankan sejak terbentuk atau terinisiasi sejak 2018. Sebenarnya seperti itu juga kami berharap juga rekan-rekan di LPDP Water Professional 2.0 di kepengurusan baru ini juga bisa lebih solid lah gitu, karena kita berasal dari berbagai daerah, berasal dari walaupun satu payung water resources, tapi basicnya secara keilmuan berbeda-beda, ini bisa jadi semakin solid dalam menjadi suatu organisasi, menjadikan LPDP Water Professional ini jadi organisasi yang tadi disampaikan visinya water sebagai center of excellence, atau nanti di Mas Adipati sendiri sesuai visinya gitu. Jadi
kami tetap butuh dukungan teman-teman, baik dari 1.0, kemudian juga teman-teman lainnya yang hadir di sini untuk bisa tetap mengawal kami bisa menjadi selama 2 tahun ke depan bisa menjadikan water profesional, LPDP water profesional lebih baik ke depan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas Andre. Ini juga di kolom chat Mas Husna sudah membagikan dokumen terkait dengan ini ya, kemarin penjaringan para anggota yang mau atau bersedia untuk menjadi narasumber dalam kegiatan sharing knowledge. Nah, silahkan untuk teman-teman pengurus 2.0 untuk bisa memanfaatkan data tersebut. Dan juga mungkin ini sebagai informasi aja ya, karena kemarin sempat juga untuk mengurusi sosial media, karena kemarin kita pengurusannya online, jadi kita mainnya banyak kan di sosial media sebenarnya. Jadi nanti kalau ada yang butuh terkait dengan sosial medianya, boleh langsung kontak aja ya Mas Mbak. Oke. Selanjutnya saya berikan kesempatan nih kepada para hadirin yang mungkin mau sharing-sharing lagi. Silahkan. Masih ada yang ini nggak? Dari teman-teman yang lain boleh Mbak, dari yang baru gabung atau dari komunitas lain. Kalau saya lihat nama-namanya ini kan saya beberapa ada yang kurang familiar, jadi mungkin kalau kayak Mas Renza, Mas Isten ini udah ya kenal saya ini minggu lalu udah ketemu. Nah, kalau kayak Pak Cecep, mungkin Mas Alvin, bisa saja ini dari komunitas lain atau internal kita, mungkin ke depannya seperti apa, wish-nya boleh saja disampaikan. Oke, mungkin dari Pak Cecep atau dari ini ada, oke, ini Pak Cecep. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, izin selamat dulu kepada yang baru, pengurus baru 2.0. Jadi izin saya bidang saya memang tanaman. Agronomi, namun selama ini saya sering juga ini ikut project tentang air, yaitu tentang air gambut gitu kan di kelapa sawit, dan mungkin ini saya ingin kolaborasi nantinya. Terus ada juga katanya sawit itu boros air, mungkin dari itu saya selalu terpanggil dan memang basic di saya bidang budidaya, tapi tidak tertutup kemungkinan memang saya juga pernah belajar tentang hidrologi air di S1 S2-nya gitu. Mungkin itu. Terima kasih Mbak Ria. Baik, terima kasih Mas Cecep. Ini juga ada yang baru nih Mas Adi Riyadi atau Mas Mustafa, Mas Alvin, dan ini Mbak Sulis ya yang baru gabung di grup ya. Mungkin ada yang bisa disampaikan Mas Mbak sekalian? Mbak. Ya. Oh, ada Mas Alvin, silakan Mas. Ya, silakan Mas. Oh ya maaf ya, mungkin kami di kafe. Iya, perkenalkan saya Alvin. Sebetulnya ini apa namanya, saya join grupnya udah lama, cuman saya LPDP yang PK ini satu semuanya. Nah, kan sama jurusannya sama Mas Maria itu di sekarang. Ya sebelumnya mengucapkan selamat juga dulu untuk yang apa namanya yang baru. Saya basisnya di Universitas Udayana sebagai dosen baru ya di sipil, di bidangnya hidro. Jadi ya mungkin apa namanya nanti kalau misalnya ada mungkin akan seminar di Bali, mungkin lihat di sana sistem pengelolaan air, atau mungkin tentang kasus beberapa disaster air, mungkin bisa kota-kota. Oke, terima kasih Mas Alvin. Nah, ini juga kita buka lagi kesempatan dari Mbak Ria, teman-teman sorry lain. sebelum lanjut, teman-teman mohon maaf, Ya, saya Mas. jam 8-an itu harus memimpin rapat di MG Pusat, jadi saya undur diri dulu. Terima kasih, selamat bertugas, semoga sukses. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Thank you. Thank you so Terima much, kasih Mas banyak Yuswa. Mas. Makasih ya. Semoga cepat sembuh Mas. Makasih, yo mari.
Oke. Dari teman-teman yang lain, apakah masih ada yang mau sharing? Ini juga ada Mas Daniel nih. Mas Daniel, ini interestnya ke riset-riset, siapa tahu bisa mendukung ini ya Mas, proker dari teman-teman LPDP Water Professional 2.0 yang di join riset tuh ada kan Mas? Coba Mas Daniel bisa sepatah kata dulu. Ya, terima kasih. Selamat malam semuanya. Ya, selamat Udah untuk... di ayat nih Mas. Kenapa? Background-nya lagi ini biar suasana liburan. Ya, jadi selamat dulu untuk teman-teman yang 2.0 ya. Tadi kalau lihat prokernya akademisi sekali, memang leadernya akademisi. Pengabdian masyarakat, penelitian dan pendidikan. Jadi ya semoga semuanya bisa berjalan dengan baik. Ya kalau kemarin sempat mungkin sharing sedikit kalau di 2.1 karena background saya akademisi juga sempat ada ide kalau teman-teman yang mau penelitian bisa dikumpulin, akademisi juga bisa dikumpulin. Ya itu salah satu ini juga karena ya salah satu idenya memang mimpinya adalah supaya penelitian di bidang air lebih bisa banyak boomingnya, lalu bisa lebih masuk ke ke pengabdian, ke pengambilan keputusan dan sebagainya. Mungkin itu saja dari saya sedikit, tidak perlu banyak-banyak. Mbak Ria, makasih. Oke, Mas, terima kasih banyak. Nah, mungkin yang terakhir kita dengar dulu kali ya kata-kata terakhir, bukan kata-kata terakhir juga ya. Dari Mas Aris mungkin bisa ini Mas bisa, maksudnya kali ini kita coba berkomunikasi, mungkin teman-teman dari pengurus LPDP 2.0 bisa mendapatkan atau melanjutkan apa yang sudah kita buat sebelumnya. Mungkin data-datanya juga nanti bisa kita serahkan atau seperti akun-akun sosial media juga sudah bisa kita berikan kepada teman-teman pengurus yang baru. Kalau dari saya, Mbak Ria, cukup ya Mbak Ria. Mungkin lebih concern-nya kalau ada teman-teman baru di sini kan, kalau saya lihat nama-namanya ini banyak nih, ada Mas Iqbal, Mas Reksa. Jadi biar bisa nanti ketika mungkin setelah ini kan ada oprek ya, jadi bisa apa sih yang 2.0 ini inginkan, jadi boleh di-sharing malam ini. Kalau dari saya pribadi selaku ketua 1.0 atau 1.0, nanti untuk transfer database kita coba sharing, mungkin untuk yang sifatnya umum bisa kita sharing langsung ya Mbak Ria, tapi kalau mungkin yang database yang agak privasi, nanti kita ke pengurusnya langsung saja Mbak Ria. Mungkin nanti kita lengkapi dalam satu sheet Word, passwordnya apa, atau loginnya yang mana, biar collect-nya nanti di kita juga database masih ada di pengurusan baru, ketika butuh sudah rapi gitu. Kita buatkan dalam Word aja Mbak, database link-linknya gitu. Kalau kita yang privasi ya mungkin nggak semua kita share ya Mbak Ria, karena khawatirnya nanti malah dijadikan pincol ya. Jadi daripada kita diserbu netizen, ya kita share ke nanti yang di-share Mas Adipati tadi, board-nya saja ya. Seperti itu. Nanti mungkin teman-teman baru ini kesempatannya monggo saja mau dieksplor, mau ditanyakan. Kalau saya lihat yang on cam nih Mas Reksa ya. Mas Reksa ini juga baru, boleh aja. Mas Delvianus ini tadi juga sudah disampaikan masuk ke board. Ya mungkin perannya nanti lebih banyak ke yang baru ya Mbak Ria. Terima kasih Mbak Ria, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir malam ini. Boleh kita foto lagi nih Mbak Ria ya? Kayaknya nih nambah lagi. Boleh nambah dulu sebelum foto Mas. Ya boleh, silakan lanjut. Mbak Ria ini lumayan ramai. Oke. Mbak Ria juga izin dulu ya. Oke, kemarin saya sampaikan sebelum sebelum launching bahwa saya akan usahakan nanti kontak dengan Mata Garuda untuk kayak semacam ada surat keputusan atau apa gitulah. Jadi nanti ketika kita yang sudah selesai mengurus ada semacam bukti bahwa kita sudah menjadi pengurus. Kemudian yang baru nanti kami usahakan ada semacam surat keputusan kayak gitu. Nanti Mbak Ria minta tolong ya ganggu istilahnya bikin desain atau apa kayak itu ya Mbak. Untuk terakhir ini. Oke Mas. Jadi maaf ini walaupun udah serah terima ya Mbak, tapi kita bereskan lah untuk biar tuntas kalian kayak gitu ya nanti ya.
Biar nanti kayak nggak ada utang, nggak Siap, ada Mas. Siap. nggak ada apa yang kurang kayak itu. Dan juga saya terima kasih yang luar biasa dan mohon maaf saya kepada seluruh pengurus PDP Water Professional 1.0, kepada Mas Aris, kepada seluruh tim. Terima kasih atas dedikasinya semuanya. Semoga ini menjadi nilai ibadah dan dilipat gandakan menjadi kebaikan untuk kita semuanya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Mas Daniel, Mas Ariza. Di awal kita mencoba membentuk dan alhamdulillah pada sekarang bisa berlanjut ke pengurusan berikutnya. Semoga nanti ke depan transisi pengurus ke yang 3.0 bisa lebih baik lagi, menjadi komunitas yang baik yang memberikan dampak yang baik, kebermanfaatan yang luar biasa kepada seluruh bangsa Indonesia. Kita sebagai award di LPDP, kita berhutang banyak terhadap bangsa Indonesia dan insya Allah kita memberikan yang terbaik pula kepada bangsa Indonesia di bidang air. Terima kasih Mas Mbak semuanya, semangat, sekali lagi selamat untuk pengurus 2.0, semoga bisa menjaga amanah, semoga menjadi kebermanfaatan yang luar biasa kepada seluruh bangsa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Rifan. Aduh, matanya Mas Rifan sambil berkaca-kaca nih. Jadi saya kan. Oke, ini karena semakin ramai, ya meskipun nambah 2 orang ya Mas ya. Kita foto bersama dulu kali ya. Oke. Silakan di-on-kan lagi kameranya Mas Mbak sekalian. Ini kenang-kenangan buat teman-teman pengurus 1.0 nih, jadi mohon diberikan senyuman termanisnya yang terakhir buat teman-teman 1.0. Oke, ini masih ada. Oke, Mbak Nabila. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Mas Mbak sekalian. Alhamdulillah serah terima jabatan sudah kita laksanakan. Sekali lagi selamat mengembang tugas kepada pengurus LPDP Water Professional 2.0. Gebrakan dan semangat baru tentu sangat dinantikan. Juga kepada seluruh pihak, baik itu LPDP, Mata Garuda, pemerintah, swasta, dan NGO, serta teman-teman lainnya, ditunggu kolaborasi kuatnya. Hal ini akan menjadi langkah yang solid tentunya untuk mengembangkan konsen kita terhadap sektor air di Indonesia. Oke, ini malam semakin larut kalau di tempat saya. Jadi, saya juga mewakili teman-teman LPDP Water Professional. Kepanjangan ya Mas ya, jadi suka belibet ini nama komunitasnya. LPDP Water Professional mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan selama ini, dan kami pamit undur diri. Untuk kegiatan malam ini juga mohon maaf jika ada kekurangan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Mbak sekalian. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Sehat selalu. Banyak yang tumbang nih kalau saya lihat. Sehat. Baru mau Jaga sembuh ini. kesehatan Mas Mbak. Oke.